penulis-penulis Alkitab, sehingga melalui Alkitab yang ditulis dalam bahasa yang kami fahami ini, kami juga boleh mulai menangkap dan mengerti apa yang Kau Tuhan Allah yang hidup ingin singkapkan kepada kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh memakai waktu ini sebagai kairos, yaitu waktunya Tuhan. Dan kami ingin untuk sementara mengesampingkan pikiran-pikiran kami sendiri. Meskipun kadang-kadang kami mempunyai alasan yang kuat sekali untuk tetap memikirkannya. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau yang menghantar kami ke rumah-Mu yang kudus ini. Engkau juga menginginkan supaya kami mempersembahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Dengarkan seru sembahyang kami Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, kita sekarang itu mencoba memakai kesempatan yang Tuhan beri untuk membicarakan mengenai firman Tuhan. Barangkali ada yang belum begitu familiar bahwa kita itu mempunyai banyak sekali aspek di dalam hidup ini yang berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi kalau mau berpikir mengenai Alkitab, itu berpikir mengenai siapa sebetulnya Allah yang kita sembah. Tidak ada agama di dunia yang sama seperti agama Kristen. Nah, keunikannya di mana? Yaitu oleh karena agama Kristen itu bukan agama. Itu adalah pengenalan pergaulan dengan Allah sebagai pribadi. Saudara, yang lain itu semua agama adalah ajaran bertingkah laku baik, mudah-mudahan masuk surga. Tetapi kalau agama Kristen sebetulnya bukan agama. Oleh karena di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang Allah ingin singkapkan kepadamu tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Jadi segala sesuatu yang Tuhan sebenarnya ingin singkapkan kepadamu, itu lain sama sekali dengan keinginan yang saudara dan saya itu punya. Nah, makanya kita itu percaya bahwa kalau saudara bisa mempercayainya, mau mempercayainya, itu oleh karena anugerah. Jadi anugerah yang diberikan sehingga saudara-saudara itu mempunyai pikiran mau diorientasikan dengan kebenaran dari Alkitab ini. Saudara, jadi ada puluhan aspek hidup kita, dan gereja GKY Greenfield ini hari ini menginginkan kita itu memikirkan mengenai misi. Jadi Christian mission, jadi misi dari orang Kristen. Jadi untuk itu mereka meminta saya untuk mengkhotbahkan dari 2 Petrus pasal yang keempat. Jadi saudara, ini dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, saya akan membacanya. Ya, jadi coba kita berikan pikiran dan hati kita khusus untuk memikirkan topik ini. Ya, okay. Ini tulisan Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang saat itu melayani di gereja di Efesus, saudara. Dan Timotius mengalami banyak kesulitan. Pertama oleh karena Timotius ini bapaknya orang Yunani, jadi ibunya orang Yahudi. Sehingga Timotius itu tidak bersunat. Padahal melayani jemaat Efesus yang mostly itu orang-orang Yahudi. Sehingga ditekan terus Timotius. Dianggapnya sebagai orang yang tidak layak untuk melayani di gereja karena tidak bersunat. Nah itu. Dan saudara perhatikan ya, ini Paulus ini dealing dengan masalah seperti ini tidak mudah. Oleh karena apa? Oleh karena memang orang-orang non-Yahudi, Gentiles itu yang tidak bersunat. Gitu loh.
Tapi di dalam peristiwa yang Petrus alami, bukan Paulus. Sehingga akhirnya jemaat itu mengadakan sidang gereja yang pertama kali di Yerusalem. Itu ada di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-15. Di dalam sidang itu pertama kalinya ditetapkan. Tidak ada beda orang Yahudi maupun Gentiles. Sunat maupun tidak bersunat. Jadi dengan kata lain tidak perlu disunat. Gitu loh. Kalau kamu sudah menerima anugerah keselamatan, tidak usah sunat-sunatan. Oleh karena itu adalah tuntutan Taurat yang sudah digenapi semua oleh Yesus Kristus. Tapi kalau sudah perhatikan ya, Kisah Rasul pasal 15, begitu masuk Kisah pasal 16, tiba-tiba kita bertemu dengan tingkah laku Paulus yang aneh. Tiba-tiba memanggil Timotius dan mengatakan, Timotius, kamu mesti bersunat. Jadi Paulus ini seolah-olah melanggar keputusan sinode yang pertama. Bayangkan ya, tidak pernah ada sidang sinode sebelumnya. Yang pertama. Jadi belum sampai 1 hari Paulus sudah melanggar. Oleh karena Paulus percaya sekali bahwa sebetulnya pelayanan Timotius itu akan terhambat kalau dia tidak bersunat. Nah oleh karena itu demi suatu yang lebih priority, lebih penting daripada sekedar keputusan daripada sidang gereja. Perhatikan ini ya. Paulus itu percaya Roh Kudus menuntun ke sana. Jika dia suruh Timotius sunat. Nah, jadi saudara, Timotius itu satu pribadi yang timid. Timid itu artinya agak penakut. Sehingga seringkali itu merasa dirinya berhadapan dengan tua-tua yang banyak pengalaman. Dia itu tidak berani negur, tidak berani keras, tidak berani. Lalu juga kata, kamu jangan menganggap dirimu muda. Gitu loh. Dan jangan kamu excuse dan mencari comfort zone itu di belakang kemudaanmu. Jika kamu itu bisa begini begitu. Nah, plus saat itu muncul banyak ajaran sesat. Ajaran sesatnya apa? Nanti kita bicarakan ya. Lihat di dalam 2 Timotius pasal 4, Paulus ngomong seperti ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya, demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu Paulus mengatakan begitu ya. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, saudara perhatikan di sini kata-kata Paulus ini merupakan kata-kata keras sekali. Dan menegur Timotius supaya tidak timid, tidak excuse kalau dirinya lemah, yang seringkali tidak berdaya di hadapan akan orang tua. Tapi hari ini saudara jemaat kita itu ingin kita fokuskan kepada mission. Tetapi yang dipilih ayatnya kok dari sini begitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai mission, itu kita bicara mengenai soal tugas daripada gereja dan orang Kristen untuk mengabarkan Injil. Dan di dunia ini kira-kira ada 7, sekian miliar manusia. Dari 7,8 kira-kira miliar manusia yang hidup di dunia, itu cuma 2,3 miliar yang Kristen dan Katolik. Berarti 3/4 miliar itu gede banget saudara, ya, masih berada di dalam kegelapan. Nah sehingga kalau kita berbicara mengenai mission, kita berbicara mengenai kata-kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan dia memberikan Great Commission. Jadi tugas yang besar supaya apa? Pergilah, ya kan, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Baptiskanlah mereka demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang aku sudah ajar pada kamu. Jadi saudara itu adalah Great Commission.
Tetapi kalau ayat yang diambil dari sini, dari 2 Timotius pasal 4, that is not Great Commission. Itu ada redemptive mission. Itu misi untuk membebaskan, misi untuk menebus. Itu berbeda saudara. Jadi redemptive mission itu sebetulnya pada dasarnya adalah supaya kamu itu tahu bahwa orang-orang yang Kristen pun sebetulnya masih terjerat dosa. Makanya saya ingin membaca satu ayat di dalam di dalam Yeskiel pasal yang ketiga. Yeskiel itu perjanjian lama, saudara. Yeskiel pasal yang ketiga itu saya akan membaca 1-2 ayat saja. Dikatakan di sini ayatnya yang ke berapa itu? 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dan hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Nah, orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya padamu. Nah, itu namanya redemptive mission. Oleh karena apa? Jangan kita berpikir bahwa tugas kita itu hanya menginjili ke dunia saja. Tapi kita dua hal ini inseparable. Itu artinya tidak bisa dipisahkan. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyuruh orang itu pergi mengabarkan Injil. Dan kita itu tahu sebetulnya ini sudah dilakukan oleh gereja-gereja sejak gereja yang mula-mula. Tetapi apa yang dilakukan oleh gereja sebetulnya itu tanda petik. Itu tidak selalu berhasil. Dan tidak selalu dilakukan dengan faithful, dengan setia. Barangkali saudara-saudara itu akan heran bukan? Bahwa saudara-saudara itu tahu tetapi yang melakukan itu barangkali cuma 5%, 2%. Ya, saudara-saudara kepada Timotius pun sebetulnya Rasul Paulus pernah mengatakan. Jangan kamu itu lupa bahwa Roh Kudus tidak memberi kepadamu itu roh ketakutan. Kita itu berani bahkan ngomong itu semau gue. Kepada sopir, kepada pembantu rumah tangga, kadang-kadang kita berani maki-maki. Tapi satu hal yang kalian dan saya penakut. Cerita mengenai Tuhan Yesus sama mereka. Pernah saudara lakukan? Secara khusus saudara itu memanggil akan pembantu rumah tangga dan mengatakan, mari kita duduk. Saya itu mempunyai hal yang sangat berharga. Dan saya tidak bisa menahan diri. Jadi oleh karena saya percaya bahwa saya diselamatkan oleh darah Kristus, apa saya boleh memperkenalkan kepada kamu siapa Tuhan Yesus? Nah, berani sudah melakukan? Aneh sekali saudara. Ini pekabaran Injil itu kita tahu sekali. Dunia masih hidup diam kegelapan dan kita dari mulut itu selalu mengklaim hanya oleh karena darah Kristus saya diselamatkan. Selamatkan itu artinya apa? Setelah saya mati, saya itu masuk di dalam kerajaan surga, hidup bersama dengan dia. Sebaliknya kalau tidak, oleh karena Yesus mengatakan I'm the way, the truth, and the life. Berarti no one come to the Father except through me. Itu berarti tidak ada jalan lain. Jikalau kita betul-betul mengerti arti keselamatan itu, seharusnya kita tahu cruciality-nya. Betapa sangat kritisnya orang yang hidup yang sekarang masih diberi kesempatan dan tidak pernah kita itu beritakan Injil kepadanya. Saudara seorang yang bernama Chuck Swindoll itu pernah juga dalam bukunya itu cerita sesuatu ya. Dia mengatakan ada satu keluarga dan sebetulnya itu orang Kristen ini selalu gelisah oleh karena apa? Dia dengan tetangganya kenal cuma gitu-gitu aja. Dia ingin sekali mengabarkan Injil cuma tidak berani. Nunda. Pada suatu hari melihat ada 2 orang sepedaan pakai baju putih, celana hitam mampir ke sebelah. Berikutnya minggu depan tiba-tiba lihat seluruh keluarga keluar naik mobil pakaian bagus. Ketika ditanya mau kemana? Mau ke gereja. 2 orang yang datang itu adalah orang Mormon, saudara-saudara bayangin. Jadi ini keluarga tetangga ini barangkali sudah menunggu berpuluh-puluh tahun. Orang yang ngajak dia ke gereja. Tidak ada orang yang ngajak ke gereja. Dan dia sendiri orang Kristen ngajak aja tidak berani. Sekarang orang lain yang kebetulan keliru. Ya kan, oleh karena ajarannya itu tidak betul. Jadi bidat Mormon itu. Tapi ya sudah ke sana. Jadi life itu seperti ini saudara.
Dan kadang-kadang kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen selalu excuse, saya mau ngabarkan Injil tidak tahu caranya. Oh, saudara ngabarkan Injil gampang sekali. Sebetulnya Bill Bright itu pemimpin dari Campus Crusade for Christ. Itu pernah memberikan sesuatu formula, ada 4, ya kan? Jadi 4 hukum rohani yang kamu bisa pakai. Yang pertama, kamu kalau ketemu orang mau ngabarkan Injil, sebutkan aja hukum yang pertama dari Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia sudah berdosa. Oke? Lalu Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, hukum yang ketiga adalah Yohanes pasal 3 ayat 16, ya kan? Karena demikian besar Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa. Kemudian hukum yang keempat kita kasihkan. Antara Roma pasal 10 atau Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31 yang mengatakan percayalah kepada Yesus Kristus dan kamu akan selamat. Gampang sekali toh. Tapi saudara-saudara sudah tahu yang seperti ini. Dan banyak orang terlatih dengan false spiritual law. Dan ternyata efeknya itu seringkali tidak baik. Saya mengenal seorang, ibunya itu kira-kira baru saat itu ya, baru berapa bulan jadi Kristen. Tapi saking inginnya dia tuh mengabarkan Injil, ya dia diajarin oleh pendetanya false spiritual law itu. Lalu ketika saya ketemu teman saya, dia cerita, oh bulan yang lalu rumah mama saya itu hampir dibakar oleh massa. Oleh karena apa? Orang kampung itu semua datang dan merasa terhina. Oleh karena mamanya dia itu ngabarkan Injil sambil tanda petik menghina agama lain. Nah, saudara hati-hati ini. Sehingga seluruh kampung marah sekali dan ingin membakar rumah. Untung aja RW-nya itu cukup wise. Nah, dengan minta maaf apa semuanya oke. Tetapi mengabarkan Injil ternyata is not easy, saudara. Dan saudara, manusia itu perlu sekali preparation, ya kan? Jikalau dirinya mau dipakai oleh Tuhan. Dan pada saat preparation, dia tuh seharusnya itu juga belajar untuk menangkap sinyal dari Tuhan. Nah, itu ada seorang, kalau tahu ya, di Amerika itu seringkali setiap tahun itu ada conference di Urbana. Nah, Urbana itu dekat dengan Chicago, saudara. Itu kira-kira ketika saya masih studi di sana, yang hadir bisa lebih dari 1.000 mahasiswa. Semuanya mahasiswa. Zamannya Billy Graham itu dilatih untuk PI. Lalu diceritakan malam hari setelah mendengarkan ceramah dan penataran, mereka diutus dua-dua untuk mengabarkan Injil. Lalu ada pemuda-pemuda dengan temannya. Itu PI di downtown area dari Chicago. Dia PI sana, PI sini. Akhirnya ngapain? Dia melihat ada seorang tua yang duduk itu sambil kedinginan begitu. Nah, dia dekatin. Mulai dia pakai cara tertentu untuk memberitakan Injil. Tapi orang tua ini terus begini aja. Give me a cup of soup. Give me a cup of soup. Beri kepada saya semangkok sup. Sambil menggigil. Akhirnya temannya ngomong, wah ini pengemis. Tidak mau dengarkan Injil. Dia sudah tinggal aja. Nah, ketika pulang malam hari itu dia masuk di dalam tempat untuk menginap, itu sepemuda ini gelisah. Dia bilang orang itu minta a cup of soup, ya dia kok tidak kasih. Lalu dia tuh nekat sudah, dia ngambil taksi kembali lagi ke downtown, gitu ya. Dia mau cari. Ternyata pas dia melihat ada ambulans di sana. Ternyata orang lagi mengangkat mayat. Lalu didekatin orang tua itu sudah mati. Nah, ini disaksikan, saudara. Penginjilan kadang-kadang orang Kristen itu punya beban. Tetapi dia tidak menangkap sinyal dari Tuhan. Oke, di dalam Matius pasal 25, Yesus kan mengatakan, jikalau ya pada masa aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada masa aku di penjara, kamu menengok aku. Pada masa aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Tuhan, kapan aku melihat kamu begitu? Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang hina ini adalah perbuatanmu terhadap aku. Jadi ternyata menginjili itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena setiap orang seharusnya itu mempunyai sesuatu bekal. Ya, bekal apa? Makanya setelah sekian puluh tahun the false spiritual law dari Bill Bright itu dipakai. Akhirnya orang mulai realize
Dengan false spiritual law ini dangerous, berisiko. Nah, sehingga seorang pendeta yang namanya James Kennedy dari Coral Ridge Presbyterian Church yang ada di Florida itu membuat suatu approach yang baru. Nah, approach penginjilan yang baru namanya evangelism explosion. Nah, di dalam evangelism explosion dia itu menekankan orang yang mau mengabarkan Injil harus dirinya sendiri sudah lahir baru, sudah kenal Kristus, sudah diselamatkan. Plus dirinya sendiri tidak sedang berkanjang dalam dosa. Berarti ada pertobatan, ada pertumbuhan. Kalau tidak lalu bagaimana? Gitu. Jadi tidak sembarang orang boleh mengabarkan Injil. Tapi orang yang betul sudah mengalami betapa kasih dan keselamatan dalam Kristus sudah mengubah hidupnya. Jadi saya perlu waspada ya. Meskipun ini merupakan sesuatu yang kita tahu menjadi tugas setiap orang Kristen. Ternyata setiap kita harus mempunyai suatu persiapan yang lebih baik. Pada saat kita itu mau PI, misalnya aja di dalam keluarga Anda. Misalnya papamu misalnya belum percaya. Lalu mulai ada teman saya mengatakan, waduh sehari-hari papaku itu kalau diajak ngomong aja tidak bisa. Setiap kali ngomong marah-marah. Gimana aku bisa PI? Saya mengatakan PI, mengabarkan Injil itu bukan kemauanmu, bukan tekadmu. Tetapi itu panggilan kasih karunia Allah. Jikalau kamu betul sudah diselamatkan dan kamu tahu kamu tidak mampu dan tidak mungkin bisa menyelamatkan oleh orang tuamu. Kan tidak bisa. Apa kamu mau minta? Mintalah suatu beban supaya cinta kasih Kristus itu mengalir melalui kamu. Sehingga kamu mulai melihat papamu dengan compassion dari Kristus. Sebelum compassion dari Kristus hadir dalam jiwamu, kamu tidak siap untuk mengabarkan Injil. Karena yang ingin menyelamatkan papamu itu adalah Tuhan sendiri. Tapi minta sambil punya preparation. Kalau sampai papaku ngomong begini, ngomong begitu, jawabku gimana? Kalau you tidak tahu, you mesti tanya dong kepada pendeta. Nanti kalau papaku ngomong begini begitu, jawabnya seperti apa? Jadi ada preparation. Nanti pada saat mulai dengan preparation yang baik. Di mana cinta kasih Kristus mulai mengalir di dalam jiwa kita. Kita mulai melihat papa itu dengan compassion of Christ. Nanti kita perlu belajar menangkap sinyal-sinyalnya. Ya tahu-tahu papa yang galak itu. Tahu-tahu tidak ada hujan, tidak ada angin. Mungkin makan pagi itu nanya sesuatu. Kamu tuh kok sering ke gereja ngapain sih? Nah. Sinyal itu mulai diberikan sama Tuhan. Tadinya dia itu tidak tertarik sama sekali. Aneh sekali. Nah, apa kamu ready untuk mulai evangelize him? Jadi saudara ini adalah seni dari pekabaran Injil yang sebetulnya termasuk kepada pembantu di rumah tangga saudara nanti. Saudara jangan kambang-kambang. Tetapi mintalah compassion of Christ. Sehingga saudara nanti ngomong dengan dia pun. Itu Tuhan sudah mempersiapkannya. Sehingga jiwanya terbuka, pikirannya juga terbuka, hatinya juga terbuka. Dan pada saat saudara ngomong, saudara tidak dirasakan menghina agamanya yang sebelumnya. Enggak. Tapi memperkenalkan kasih Allah dalam Kristus Yesus. Jadi pada saat kita itu memikirkan mengenai Great Commission, saudara ini berkaitan dengan hal ini. Tetapi sekarang gereja kita sedang fokus dengan 2 Timotius pasal 4. Ya ini sebenarnya bukan Great Commission mengabarkan Injil seperti itu. Tetapi ini adalah diberikan Paulus kepada Timotius untuk tahu. Kamu sudah melayani di gereja. Tetapi kamu tahu keadaan gereja itu kayak apa. Penuh dengan orang Kristen meskipun sudah dibaptis. Tapi kayak apa? Nah saudara lihat dari 1 Timotius dan sama dengan 2 Timotius. Itu 2 Timotius tinggal buka 1 halaman aja kelihatan. Plus tadi. Nah, gejalanya seperti apa? Orang-orang Kristen di mana saja itu sama saja. Yang pertama, seolah-olah mereka itu suka beribadat. Nah, Paulus mengatakan itu. Tetapi mereka menyangkali kekuatannya. Berarti datang ke gereja itu hanya formalitas agama. Tetapi begitu keluar dari pintu gereja, just forget it. Gitu loh. Jadi tidak membiarkan kekuatan dari ibadat, perjumpaan dengan Tuhan mempengaruhi dan mengubah hidupnya. Ini orang-orang Kristen mulu yang kamu gembalakan loh Timotius. You know that?
Bahkan banyak di antara mereka suka sekali belajar Alkitab. Ada di sana. Tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Ya Pak. Jadi kalau kita mau pikirkannya, ini merupakan redemptive mission. Kamu jangan nengok sampai ke Congkok sana atau ke Afrika sana orang yang belum diselamatkan. Tapi dalam rumahmu sendiri. Dalam Matius pasal 7, Yesus kan mengingatkan. Nanti ada orang-orang yang ngaku-ngaku seperti ini. Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku juga sudah bernubuat demi namamu? Maka Yesus akan mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Bayangin ini orang-orang siapa? Di Lukas pasal 13. Ada orang-orang yang ngomong pada Tuhan Yesus kalimat seperti ini. Tuhan, kemana-mana kamu pergi, aku kan ikut. Bahkan kita seringkali duduk makan bersama. Yesus juga mengatakan yang sama. Siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Pergilah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Jadi kalau melihat seperti itu, hati-hati saudara. Jadi jangan kita pikir bahwa Great Commission itu bisa tanpa kita itu juga kaitkan dengan redemptive mission. Oleh karena di dalam gereja, Matius pasal 7, Lukas pasal 13 tadi itu real. Bahkan untuk yang seperti itu pun sudah menjadi satu bentuk gereja. Gereja-gereja di seluruh dunia ini. Waduh, mengerikan sekali. Apa maksudnya? Nah, baru saya lihat 2 Timotius pasal 4 tadi. Banyak sekali orang-orang yang apa? Tidak menyukai lagi ajaran yang sehat. Dari Alkitab, ajaran para rasul. Yang mereka sukai adalah mengundang guru-guru yang bisa memuaskan telinganya. Ada di situ. Bahkan Billy Graham yang besar pun itu pernah terkecoh. Terkecoh oleh siapa? Saudara, di dalam National Council of Churches itu sidang gereja seluruh Amerika loh. Billy Graham tahun 1966 pernah mengatakan statement seperti ini. Di muka umum. I do not know anybody. Aku tidak mengenal seorang pun. Okay. Yang had done, yang sudah melakukan, ya kan, great thing, yang so important. Untuk apa? The kingdom of God. Lebih daripada Norman Vincent Peale. Nah, Norman Vincent Peale itu pendeta yang disebut oleh Billy Graham, dikagumi. Saya tidak pernah kenal satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan sesuatu demi kerajaan Allah lebih hebat dari Norman Vincent Peale. Padahal Norman Vincent Peale siapa? Pendeta ini pengarang dari positive thinking. Nah, positive thinking itu dasar yang dijadikan teologi oleh apa? Gereja-gereja yang paling besar di seluruh dunia sekarang. Yaitu selalu berpikir prosperity theology. Yang dikhotbahkan dari gereja-gereja itu semuanya adalah apa? Mirip seperti motivator yang apa? Membangunkan potensi manusia. That's all. And that's what they want. Hati-hati di sini. Dari gereja tersebut, itu seorang dari kita, saudara. Itu Pak Hadi Irawan itu kemarin menemukan riset. Riset menemukan gereja tersebut tahun ini saja bisa menambah tambahan 500 gereja baru. 500 di seluruh Indonesia. Ini yang dimaui oleh jemaat, saudara. Yaitu gereja yang nanti mengkhotbahkan, tanda petik, itu prosperity theology. Yang mengubahkan apa? Positive thinking. Hidup ini untuk apa? Untuk bisa berkembang dan sukses. Maka disebutkan temanya ada successful family. Bayangin. Dietrich Bonhoeffer itu seorang yang top sekali itu sampai mengatakan kalimat ini. Jadi nanti akan datang masanya orang menyukai yang seperti itu, yaitu apa? Kristus without cross. Jadi Kristus itu guru yang hanya bisa memberikan janji untuk memenuhi kebutuhan di hidup di dunia ini. Tapi without cross. And that is not gospel. That's a cheap grace. Jadi itu anugerah murahan. Yang selalu membuat apa yang Allah lakukan dengan mengurus putranya yang tunggal. Mati di atas kayu salib untuk kita. Sekarang diganti hanya supaya dia itu melayani kemauanku. And that's what they want. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius.
Orang-orang ini akan kumpulkan guru-guru kayak gitu untuk memuaskan telinganya. Makanya kamu mesti beritakan firman yang benar. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Berarti apa? Kapan saja. Pada saat kamu bertemu dengan anggota jemaatmu, barangkali di pasar, barangkali di mall, barangkali pada saat kamu sepedaan, don't forget. Di tengah waktu yang jahat, time is evil. Efesus pasal 5 ayat 16. Kamu harus bisa merebut. Di dalam 2 Korintus pasal 10 dikatakan oleh Rasul Paulus, to take captive. Kamu harus bisa menangkap gitu ya. Every thought, semua pikiran manusia. Dan kemudian put it under the feet of obedience. Di hadapan Tuhan. Supaya semua pikiran manusia ini, kamu itu bisa serahkan di bawah kaki Kristus. Jadi tujuan hidup di tengah hidup yang tidak mudah ini, kita perlu waspada. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan selalu membentuk sistem. Saudara-saudara nanti keluar dari gereja pun, saudara hampir tidak pernah bisa masuk ke dalam sesuatu realita budaya Kristen. Oleh karena kita hidup dalam budaya dunia. Makanya di dalam Kolose pasal yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, kamu itu harus diperlengkapi dengan semua kelengkapan kebenaran firman Kristus. Supaya apa? Pada saat kamu berkomunikasi dengan orang, kamu mengajar dan menegur. Sambil menyanyikan puji-pujian dan nyanyian rohani. Artinya apa? Sambil kamu menyaksikan sebetulnya dengan bahasamu sendiri. Apa yang kamu sudah alami bersama dengan Yesus kepada temanmu ini. Jadi sebetulnya budaya Kristen ini ada tercipta seperti ini. Jikalau kita mau betul-betul menjalankan redemptive mission yang seperti Tuhan itu sudah percayakan. Makanya saya mengatakan tadi, seperti tugas yang Tuhan berikan kepada Timotius itu terlalu berat. Oleh karena gereja selalu sudah membentuk sistem. Sistem apa? Ya sistem agama kayak gini. Padahal untuk sistem agama seperti ini, keselamatan itu belum real. Makanya jangan heran. Itu pada zamannya Paulus nanti, itu ada banyak gereja mendapatkan surat dari Yesus. Ada 7 gereja. 2 diantaranya ada jemaat Efesus, tapi jemaat di Laodikia. Saya melihat di National Geographic itu ketika bagian history, itu saya melihat pada saat itu sedang ditayangkan, itu mengenai Turki. Lalu si penyiar itu sampai kepada Laodikia. Kota Turki yang namanya di Turki itu Laodikia. Kaget saya. Bekas gereja tua zaman Paulus itu masih ada, bagus sekali. Ternyata yang sudah runtuhan itu, semua mosaik-mosaiknya itu yang the best. Hanya bisa ditemukan di dalam istana kekaisaran. Gereja Laodikia itu kaya sekali. Dan dia tidak sadar dirinya itu miskin dan telanjang dan buta. Makanya Yesus mengatakan, kamu tidak pernah sadar kondisimu ada miskin, telanjang dan buta. Dan untuk gereja seperti ini, terpaksa prinsip kebenaran firman yang seharusnya tidak mungkin berubah. Seolah-olah fenomenologically boleh berubah. Bentuknya apa? Yesus cuma 1 kali mati untuk kamu. Tidak 2 kali, tidak 3 kali. Itu prinsipnya. Tidak mungkin 2 kali, 3 kali. Tetapi di dalam konteks seperti ini kita menjumpai. Wahyu pasal 3 20. Kepada jemaat Laodikia. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Bukakah pintu kepadaku. Aku akan masuk ke dalam hidupmu. Makan bersama kamu. Itu undangan apa? Undangan terima Kristus lagi. Seolah-olah kamu itu orang yang bukan Kristen. Seolah-olah kamu belum pernah diselamatkan. Supaya kamu diselamatkan, please invite me in your heart again. Aneh sekali. Jadi kondisi gereja itu hanya menjadi kumpulan daripada kegiatan. Bahkan ada yang luar biasa itu sampai mempunyai cabang di mana-mana, membangun gedung gereja luar biasa sekali. Tetapi kita itu perlu waspada. Yang dinilai oleh Tuhan bukan hal-hal seperti itu. Cabangnya banyak, gedungnya hebat. Yang dinilai Tuhan itu realita. Apakah betul Christ is with you? Adalah bersama dengan kamu. Apakah Kristus hadir di dalam kehidupan gereja tersebut? Makanya kepada jemaat Laodikia itu, jikalau kamu tidak bertobat,
Aku akan membuang kamu. Dan betul-betul sekarang itu menjadi tempat apa? Agama lain, saudara-saudara. Jadi semua 7 gereja yang diingatkan semuanya hilang. Tidak berbekas. Meskipun pada zaman itu mungkin menjadi kekaguman dunia. Di dalam Lukas pasal 16 Yesus pernah mengatakan, hal yang dikagumi dunia dibenci Allah. Jadi bukan berarti tidak boleh bangun gereja bagus. Tapi motivasinya apa? Apa sebetulnya? Kalau sekedar kita itu akan giat-giat supaya tambah orang, tambah banyak, tambah cabang, tambah apa. Tapi jiwa kita sebetulnya bukan evangelism, tetapi proselytism. Proselytism supaya tambah jumlah. Lalu setelah itu masuk lagi di dalam gereja tidak ada pembinaannya. Jadi gereja yang seperti ini bukan menjalankan Great Commission. Dan Redemptive Mission pun tidak dilaksanakan. Jadi hari ini kita belajar apa, saudara? Kita belajar melalui apa yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Itu sesuatu yang tidak mudah bagi Timotius untuk bisa meresponinya. Oleh karena apa? Pada saat dia mau meresponinya, dia akan tahu, kan bukan saya sendiri yang meresponi. Ya, Timotius sadar, bukan Timotius sendiri, tapi seluruh jemaat. Gimana kalau seluruh jemaat itu? Realitanya yang mau belajar Alkitab aja mungkin cuma 5%. Coba bayangkan, yang ikut PA di gereja ini berapa? Dari 1.000 orang, yang mau datang berapa? Paling-paling 20 orang. Jadi yang lain tuh tidak mau dibina. Bayangin, sudah plus tidak mau dibina, yang mau dibina pun tidak pernah mau belajar teologi. Itu artinya belajar untuk memahami konsep. Sebetulnya aplikasi kebenaran ini kalau di sini bagaimana? Kalau di situ bagaimana? Tidak mengerti mereka. Jadi kalau ditanya, oleh karena saya baru aja ada persekutuan doa dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, kemudian topik yang kami bahas itu adalah kalau misalnya kamu punya orang yang sangat kamu kasih, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, yang tiba-tiba kena cancer, stadium keempat, dying. Saya mau tanya, kamu kalau doa sama Tuhan tuh doanya apa? Ini lebih dari 8 hamba Tuhan, tidak ada yang bisa jawab. Karena mereka sadar. Kalau doa itu hanya doa minta-minta, mereka tahu. That's not right. Oleh karena apa? Oleh karena setiap doa itu percakapan dengan Tuhan. Sehingga seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip kadar kebenaran Alkitab. Tapi banyak orang tidak bisa doa. Di dalam masalah seperti ini, makanya perlu teologi. Nah, salah satu dari mereka mengatakan, oh ya, papaku juga pernah begitu. Dalam keadaan stroke dan ternyata tidak berdaya. Aku tidak tahu bagaimana doa. Kami cuma bertangis-tangisan. Saya mengatakan itu benar. Kamu tidak berdoa, kamu bertangis-tangisan, kamu sedang menghadirkan. Kamu mengasihi papamu, papamu mengasihi kamu. Nah, 2 kasih yang bertemu ini adalah koinonia, kehadiran Kristus sendiri. Nah, lalu saya teologiannya saya kasih. Bukankah dalam Roma pasal 8 seringkali disebutkan memang ada kondisi kamu tidak mungkin bisa doa. Tapi Roh Kudus akan menolong kamu dengan keluh kesah yang tidak terucapkan. Tapi menyatukan 2 orang dan menghadirkan Tuhan di tengahnya. Jawabannya apa kita tidak tahu. Tetapi itu pengalamanmu. Lalu pendeta yang lain seorang perempuan nih. Yang sekarang ini sedang juga menunggui mamanya di rumah sakit oleh karena apa? Sudah lebih dari 1 tahun. Karena cancer juga. Ini ternyata sekarang plus. Ada gejala halusinasi macam-macam. Lalu saya tanya, kamu doa apa? Ya bulan yang lalu saya masih tekun doa. Tapi sekarang capek pak. Kayak nungguin mama di rumah sakit itu selama 1 tahun lebih. Capek. Nggak ngerti lalu doa. Saya mengatakan, yuk jujur ngomong apa? Saya bahkan tidak ada permintaan lagi sama Tuhan. Saya mengatakan hati-hati. Nah, teologi harus dihadirkan. Supaya apa? Justru pada masa yang seperti ini, peperangan rohani yang sungguh-sungguh berat terjadi. Jangan give up. Yuk jangan kemudian mengatakan aku capek. Tidak bisa. Justru masa seperti itu, di mana mamamu masih dihadirkan dalam kondisi sakit tidak berdaya, yuk harus tahu. Tuhan mengizinkan kamu masuk di dalam fase pergumulan yang sebelumnya kamu tidak pernah alami. Will you do it? Baru kaca. Tanpa teologi tidak mengerti saudara.
Kadang-kadang lalu melayani diri, kalau karena capek ya sudah. Lalu nunggu, saya tanya, you sebagai anak, itu menunggu mamamu mati. Betul seperti itu? Kaget dia. Jadi apa peran doa? Nah lalu yang terakhir lagi ada seorang yang mengatakan, saya itu tanda petik juga menghadapi akan keluarga yang lagi dying. Oleh karena mendadak itu, hadir penyakit itu ternyata kanker sudah menjalar kemana-mana. Lalu apa? Saya tekun, saya percaya. Dari Matius 21 ayat 22. Mintalah dengan penuh kepercayaan dan keyakinan. Tuhan akan mengabulkan. Lalu, ya doa seperti itu. Mengulang berapa kali? Apa yang mengerti? Di mana dalam Alkitab ada kata seperti itu lagi? Nggak ngerti dia. Saya mengatakan, lihat dalam Yakobus. Di mana dikatakan, Tuhan, lihat, doa orang benar, besar kuasanya. Lalu diceritakan apa? Elia doa apa? Doa supaya tidak turun hujan 3,5 tahun. Saya tanya, doa itu doa apa? Doa menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Bukan doa itu fokus kepada kita. Tapi merencanakan apa yang Tuhan kehendaki. Berarti penuh keyakinan. Itu keyakinan bahwa permintaanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini teologi lagi. Jadi bukan doa keyakinan itu oleh karena aku yakin supaya sembuh. Bukan itu. Tapi menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Kuasa itu besar sekali. Kemungkinan bisa sembuh. Kemungkinan tidak menjadi sesuatu yang relatif. Tapi yang penting imannya dan imannya terpelihara. Sehingga di dalam peristiwa yang seperti ini. Kita justru semakin memuliakan Tuhan. Saudara, jadi kalau kita mau berbicara soal doa aja. Tanpa teologi ya. Hanya diajarkan doa-doa yang sama seperti agama lain. Pokoknya saya punya kebutuhan. Tuhan seharusnya beri. Hati-hati ini. Yakin itu adalah seperti itu. Tekun itu adalah seperti itu. Loh, berarti tidak berteologi ya. Teologi itu menggabungkan semua bagian Alkitab supaya mengerti. Sebenarnya bahwa semua peristiwa yang kita alami hanya konteks perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu rela hadir dan akan menunjukkan dirinya dan kehendaknya pada saat kita itu menyesuaikan diri dengan dia. Jadi ini pada saat saya mengatakan tadi, 2 Timotius pasal 4, ini merupakan sesuatu beban yang too much khususnya untuk Timotius. Kenapa? Oleh karena Timotius tahu, kalau mau betul membina jemaat, harus merombak seluruh tatanan daripada kehidupan gereja. Tidak bisa caranya cuma siapa yang mau PA, ikut PA, tidak ikut ya tidak apa-apa. Ya kan? Cuma dianjur-anjurkan, it doesn't work. Saya pernah ketika kami ada di Amerika, saya biasanya kebaktiannya di Fullerton. Itu saat itu menjadi pendeta adalah Chuck Swindoll. Yang kemudian menjadi seorang rektor di Dallas Theological Seminary. Pada suatu hari ketika kami kebaktian, kaget saya. Yang hadir itu ribuan orang penuh. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Jikalau kalian, dia mengatakan kepada jemaatnya, tidak mau dibina untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dan firman-Nya, dia ulang lagi. Jikalau kamu datang ke gereja dan tidak mau dibina untuk mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya, please next week jangan kembali lagi. Saya kaget. Pendeta kok ngusir jemaat ini. Tapi ketika saya digest, benar, dia pasti tahu. Ini jemaat ini hanya datang untuk agama, menyukai khotbahnya, memberikan dukungan untuk kemajuan gereja. Tapi mereka tidak pernah mau dibimbing untuk mengenal Kristus dan bergaul dengan dia. Gimana saya? Nah, saudara, saya akan akhiri itu dengan satu cerita dari satu orang. Yaitu pendeta yang sangat saya kagumi. Salah satunya adalah Francis Chan. Francis Chan itu orang Hong Kong saja. Kemudian menjadi pendeta di Cornerstone, di Simi Valley, di Amerika. Dan tahu, dia itu bisa menghimpun lebih dari 1.600 orang menjadi anggotanya. Setelah beberapa tahun dia realize something. Dari mulut ke mulut dia tahu. Orang-orang ini semua pengagum khotbahnya dia. Datang ke gereja oleh karena rindu. Minggu ini khotbah apa lagi? Minggu ini khotbah apa lagi?
Sampai dia mengatakan, mereka bukan mencari Kristus. Mereka mencari aku. Jadi mereka hanya mengagumi aku. Aku mengambil keputusan resign. Dia kemudian minggu berikutnya dia mengatakan, this is a farewell apa yang aku akan ucapkan padamu. I have to leave this church. Oleh karena apa? Saya menjumpai sistem dalam gereja yang menjadi agama yang cuma mengagumi pendetanya. Aku tidak mau. Dia keluar, dia mulai akan penginjilan pada orang-orang homeless yang di Los Angeles. Dia mendirikan house church ada di sana. Dan sekarang ini katanya kembali lagi ke Hong Kong. Tapi beberapa saat visanya tidak diperpanjang, kembali lagi ke LA. Jadi orang ini berani mati, saudara. Karena apa? Dia mengerti. Sama seperti Timotius. Untuk betul-betul dia bisa membina jemaat. Punya redemptive mission. Very difficult. Jadi saya percaya kita bersama, kenapa kita itu membicarakan ini? Supaya saudara-saudara dan saya, mari kita bersama-sama. Oleh karena gereja ini bukan agama. Yang kita cuma kumpul-kumpul untuk dengar-dengar, bukan itu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Secara khusus Tuhan itu ingin dealing dengan kita pribadi-pribadi. Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Dan kita menjadi kesaksian di dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang maha baik. Kami semua pendosa termasuk hamba-Mu sendiri. Dan kami jatuh bangun hanya dengan melayani akan perasaan dan pikiran kami sendiri. Dan kami takut dan bahkan kami malas, kami tidak mau meresponi Engkau. Meskipun kami tahu Tuhan, ini adalah masalah spiritual dan ini bukan masalah psychological, dan masalah emosional, masalah thinking saja. Tetapi masalah spiritual. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami berkumpul di rumah-Mu ini. Oleh karena kami ingin mencintai Engkau. Ingin mengenal Engkau secara pribadi. Berkati jemaat ini Tuhan. Tolong kami. Supaya tidak menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.